Pemirsa, persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik. Perilaku membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Keadaan pabrik mencemari lingkungan. Sampah. Koresponden lingkungan Angkut setiap hari hanya untuk membiarkan pemerintah bisa menemukan tanpa memikirkan efek Tak luput ya. di dasar laut. di kota. Persoalan sampah Warga Perilaku Apa itu pencemaran lingkungan? Nah, mengutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, menjelaskan bahwa pengertian pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Dengan kata lain, pencemaran lingkungan merupakan hal yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun hingga tingkatan tertentu yang dapat mengakibatkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya, Ajeng Mudaningrat akan menjelaskan mengenai faktor penyebab pencemaran lingkungan dan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Eka Nurrohmah Humayroh akan memberikan kuis mengenai pencemaran lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Mudaningrat dengan NIM 0402522021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pencemaran lingkungan dan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Faktor-faktor pencemaran lingkungan di sini terdapat dua, yaitu yang pertama, bertambahnya jumlah penduduk yang tak terkendali. Pertambahan penduduk yang berlebihan bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan jika tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas yang tersedia. Misalnya, kalau jumlah penduduk itu lebih banyak dibandingkan dengan pembuangan sampahnya, tentu akan semakin banyak sampah yang tidak tertampung. Di sini dapat menyebabkan adanya pencemaran lingkungan yang semakin parah. Faktor yang kedua adalah adanya polutan dalam jumlah yang besar. Adanya polutan dalam jumlah besar sehingga tidak dapat dinetralisir. Wah, ada istilah baru tuh, yaitu polutan. Apa sih polutan itu? Polutan adalah komponen penyebab pencemaran. Polutan bisa berbentuk makhluk hidup, zat, atau energi. Wah, pasti banyak banget dong bentuk-bentuknya yang bisa dikatakan sebagai polutan apabila kadarnya itu melebihi ambang batas dan berada pada waktu yang tidak tepat ataupun berada pada tempat yang tidak semestinya. Polutan bisa mencemari lingkungan untuk sementara ataupun dalam jangka panjang. Selanjutnya, jenis-jenis pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan di sini terdapat 6 jenis. Yang pertama itu ada pencemaran udara, kemudian yang kedua ada pencemaran air, yang ketiga ada pencemaran tanah, yang keempat ada pencemaran sampah organik, yang kelima itu ada pencemaran cahaya, dan yang keenam ada pencemaran suara. Mari kita bahas satu persatu. Sesuai dengan namanya, pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran yang tidak sempurna dari minyak bumi, batu bara, asap rokok, dan gas-gas lain yang mencemari udara. Polutan, salah satu contohnya adalah CO2, NO, dan di situ satuan polutan bisa dinyatakan dalam ppm. Pencemaran air terjadi karena masuknya zat-zat yang mengakibatkan kualitas air terganggu. Bisa terjadi pada sumber mata air, sungai, waduk, dan juga air laut. Pencemaran tanah terjadi akibat masuknya zat atau komponen lain ke dalam areal tanah. Bisa terjadi dalam bentuk pencemaran biologi dan pencemaran kimia. Sampah organik yang dibuang ke perairan akan mengalami pembusukan oleh bakteri yang banyak membutuhkan oksigen sehingga menyebabkan kadar oksigen berkurang dan menyebabkan organisme-organisme di ekosistem menjadi kekurangan oksigen yang dapat mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, jangan membuang sampah sembarangan di semua lingkungan. Nah,
Selanjutnya di sini ada pencemaran cahaya. Pencemaran cahaya terjadi akibat cahaya dari teknologi modern seperti lampu yang mengubah persepsi siang dan malam sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Sebagai contoh, adanya pencemaran cahaya itu ada burung berkicau di jam-jam yang tidak biasa karena terkecoh tentang cahaya terang di malam hari. Di situ ada juga hewan yang kesulitan mendapatkan makanan karena jadwal siang dan malam yang terlihat baur. Ada juga yang tertukar dan sehingga mengalami gangguan. Salah satu contohnya ada pada pertumbuhan dari tanaman. Selanjutnya ada pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising yang berlangsung secara terus-menerus seperti mesin industri, kendaraan bermotor, dan juga pesawat terbang. Pencemaran suara dapat mengganggu pendengaran, kemudian mempengaruhi sistem metabolisme. Dan juga misalnya terjadi perbedaan selera musik yang gak sama bisa juga menjadi pencemaran suara yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan. Baik adik-adik, bagaimana materi tentang pencemaran lingkungan yang tadi sudah adik-adik simak? Apakah bisa difahami? Semoga bisa difahami ya. Nah, selanjutnya adik-adik akan kami ajak untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai bahan evaluasi. Apakah adik-adik sudah benar-benar memahami materi pencemaran lingkungan atau masih ada yang harus diperbaiki? Nah, dalam soal yang akan adik-adik jawab, akan ada 5 soal pilihan ganda dan adik-adik diberikan waktu untuk menjawab setiap soalnya selama 20 detik. Perhatikan option jawabannya, karena option jawabannya akan ditulis secara acak. Nah, sekarang adik-adik siapkan buku dan pulpen atau pensil untuk mencatat jawaban adik-adik. Apakah sudah siap adik-adik? Baik, kalau sudah siap, kami akan mulai ya. Nah, silakan dijawab pertanyaan nomor 1. Waktunya sebentar lagi habis. Ya, jawabannya adalah
selamat adik-adik, kalian sudah menjawab semua pertanyaan dengan betul. Semoga bermanfaat ya. Nah adik-adik, tadi kalian sudah berusaha untuk menjawab soal-soal evaluasi terkait pencemaran lingkungan. Dan kalian juga sudah tahu jawaban yang betulnya yang mana. Nah sekarang kita akan bahas satu persatu soalnya. Pertanyaan pertama yaitu, kapan suatu zat dikatakan sebagai polutan? Jawaban yang betul adalah yang ini. Ketika kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas dan berada di tempat serta waktu yang tidak tepat. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika kita melihat tumpukan sampah yang begitu banyak berada di danau, di sungai, atau di selokan. Nah, sampah yang sangat banyak itu berada di tempat yang tidak tepat. Harusnya sampahnya ada di mana? Ada di tempat pembuangan sampah. Nah, kemudian batasnya, kadarnya atau jumlah sampahnya juga sudah melebihi kadar atau batas minimumnya, ya, karena sampahnya sangat banyak. Nah, kemudian apalagi misalnya sampahnya itu ada di selokan, ada di kali, ada di sungai pada saat musim hujan. Nah, makanya sampah-sampah tersebut dikatakan sebagai polutan karena keberadaannya telah mengganggu regulasi atau fungsi dari kali, dari sungai, atau dari selokan. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat ada satu buah sampah yang tergenang di atas kali, di atas sungai, atau di atas selokan, hanya satu buah ya, yang keberadaan itu tidak mempengaruhi fungsi atau regulasi dari sungai, atau dari kali, atau dari selokan tersebut, maka sampah itu tidak dikatakan sebagai polutan. Kenapa? Karena batasnya tidak melebihi kadar normal, kemudian juga tidak terlalu banyak ya, tidak mengganggu regulasi atau fungsi dari selokan, sungai, atau kali itu sendiri. Nah, kita beralih pada soal berikutnya. Nah, soal berikutnya yaitu yang bukan termasuk penyebab pencemaran tanah adalah, jawabannya adalah pupuk kandang. Kenapa? Karena pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran tanah. Maksudnya kotoran hewan, ya, dimana kotoran hewan itu bisa dengan mudah untuk dihancurkan oleh mikroorganisme tanah dan banyak sekali yang mengandung bahan organik yang bermanfaat bagi tanah sehingga tidak menyebabkan pencemaran tanah. Pertanyaan selanjutnya yaitu, salah satu cara mengatasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah pabrik adalah membuang atau mengolah limbah pabrik sebelum dibuang, ya. Jawabannya adalah yang B, ya. Jadi jawabannya adalah mengolah limbah pabrik sebelum dibuang. Kenapa? Karena limbah pabrik itu sebenarnya sebelum dibuang bisa diolah dulu loh. Supaya apa? Supaya kadar polutannya itu berkurang atau bahkan bisa hilang. Nah, jadi ketika dibuang ke lingkungan, zat-zat polutannya, zat kimia yang berbahaya bagi lingkungan itu tidak mencemari lingkungan. Nah, soal selanjutnya, perhatikan gambar di samping ya. Gambar di samping merupakan pencemaran. Nah, pencemaran apa? Jawabannya adalah mudah sekali. Ini adalah pencemaran udara. Karena kita lihat di situ terdapat asap dari kendaraan bermotor yang mencemari udara. Ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Jumlah kendaraan bermotor di jalan raya yang semakin banyak akan meningkatkan terjadinya pencemaran udara. Upaya yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah, jawaban yang betul adalah mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar ramah lingkungan. Nah, bahan bakar ramah lingkungan itu contohnya apa aja sih? Ada sepeda dan mobil atau motor listrik, ada mobil
sel surya. Nah, semua itu adalah contoh bahan-bahan bakar yang ramah lingkungan. Kenapa? Karena sisa dari pembakarannya itu tidak menghasilkan gas-gas yang mencemari lingkungan, seperti contohnya karbon dioksida ya. Karena sumber dayanya itu diperoleh dari sumber daya alam yang ramah lingkungan. Misalnya contohnya mobil listrik. Nah, itu sumber dayanya dari listrik. Ya, kemudian ada sel surya, mobil surya. Nah, itu juga sumber dayanya dari sinar matahari. Ya, seperti itu. Nah, selesai sudah pembahasan soal evaluasi tentang pencemaran lingkungan. Semoga bermanfaat.